Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andra Subardani di sini akan menjelaskan mengenai isna fosil. Untuk kedepannya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, jenis, klasifikasi, dan fasis dari isna fosil. Yang pertama adalah pengertian isna fosil. Isna fosil atau fosil jejak adalah struktur sedimen berupa bekas suatu kegiatan makhluk hidup di masa lampau. Jadi, jika dibandingkan dengan fosil lainnya yang merupakan bagian tubuh dari makhluk hidup, isna fosil hanya berupa bekas kegiatan dari makhluk hidup. Isna fosil tidak mungkin ditemukan dalam batuan beku karena batuan beku terbentuk dari lava yang memiliki suhu panas. Sedangkan isna fosil jarang ditemukan dalam batuan metamorf. Hanya ditemukan jika dan hanya jika batuan asalnya merupakan batuan sedimen yang memiliki isna fosil, dan saat mengalami metamorfisme atau perubahan metamorf, isna fosil di dalamnya tidak mengalami perubahan ataupun pengrusakan. Isna fosil sendiri berfungsi untuk menentukan lingkungan pengendapan, bukan untuk menentukan hewan yang membuat isna fosil itu sendiri ataupun umur batuan. Selanjutnya ada jenis dari isna fosil. Terdapat trek, trail, burrow, bori, dan tunnel. Trek dan trail sama-sama merupakan jejak kaki. Perbedaannya hanya pada trail merupakan lintasan atau berupa garis, sedangkan trek berupa jejak kaki seperti biasa. Burrow dan bori juga memiliki kesamaan, yaitu berupa galian di tanah. Perbedaannya adalah burrow terbentuk pada substrat seperti pasir, tanah, dan lainnya, sedangkan boring hanya terbentuk pada substrat kayu. Selanjutnya terdapat tunnel atau terowongan hasil galian makhluk hidup. Selain jenis, terdapat juga klasifikasi. Klasifikasi ini berdasarkan sifat fisik dan pola tingkah laku saat isna fosil terbentuk. Terdapat Rebbitznia yaitu crawling, Cubitznia yaitu resting, Hugitznia yaitu escaping, Domitznia yaitu dwelling, Podinitznia yaitu feeding, Agritznia yaitu farming, dan Fascisnia yaitu grazing. Selanjutnya ada fasis isna fosil. Isna fasis atau fasis isna fosil merupakan tempat terbentuknya trace fosil. Jika dilihat dari daerahnya, dapat dibagi menjadi Scoenia isnofasis terbentuk pada lingkungan darat atau air tawar, Scolytos isnofasis terbentuk di daerah intertidal dengan substratnya berupa pasir, Cruziana isnofasis terbentuk di laut dangkal dengan syarat lebih dalam dari Scolytos isnofasis, Zoophicus isnofasis terbentuk di laut dalam yang memiliki arus rendah, kadar oksigen rendah, dan berlantai lumpur. Neretes isnofasis terbentuk di laut abisal dengan substrat lempung. Psilonicus isnofasis terbentuk di daerah non-marin dan daerah sangat dangkal. Selain isnofasis, terdapat juga substrat. Isnofasis merupakan lingkungan pengendapan, sementara substrat adalah objek di mana isnofasis itu terbentuk, seperti pasir, tanah, ataupun kayu. Di sini bisa dilihat terdapat beberapa jenis dari substrat, yaitu soft ground, yaitu lumpur jenuh air, soft ground, yaitu sedimen berlumpur terdewatery, loose ground, yaitu sedimen berpasir dengan burrow yang memiliki batas jelas, stiff ground, yaitu sedimen stabil dengan burrow terunlained, film ground, yaitu sedimen kompak yang terdewatered, hard ground, yaitu sedimen terlitifikasi, dan wood ground, yaitu sedimen bergambut dan berkayu. Di sebelah kirinya bisa dilihat bahwa hubungan antara isnofasis dan substrat itu sendiri. Di sini bisa dilihat terdapat soft ground, loose ground, stiff ground, film ground, dan hard ground, serta wood ground yang seperti tadi dijelaskan. Sedangkan di bawahnya terdapat Nereides, Zoophicus yang merupakan facies. Di sini bisa dilihat Nereides, Zoophicus, Mermia hanya bisa terbentuk pada soft ground dan soft ground. Cruziana terbentuk pada soft ground saja. Scolytos terbentuk pada loose ground dan stiff ground. Psilonicus dan Scoenia terbentuk pada loose ground saja. Sedangkan pada wood ground hanya terbentuk Teredolites. Jika yang lainnya bisa dilihat sendiri seperti gambar di atas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.